Jadi ketika aku nih yang konsultan sosmed dan kehidupan sejak remaja itu gak jauh dari sosmed, berkata kalau aku ketagihan tidak bersosial media itu terasa seperti ironi ya gak sih? Kayak, kok bisa? Gimana maksudnya? Akhirnya aku on lagi di YouTube setelah 1, 2, 3 minggu. 3 minggu aku nggak buka YouTube, nggak shoot apapun. And finally, I'm here again. Sebelum kita mulai, aku pengen makan brownie dulu. Hmm. Hmm. Ini bukan iklan. Aku baru selesai buat brownies. Kelihatan nggak sih? Jujur, ini aku nggak tinggi hati tapi emang enak. Hmm. Ini bukan excuse atau apa gitu. Kenapa nggak posting setiap minggu? Kenapa nggak 2 kali seminggu seperti yang aku pernah bilang? Aku nggak pernah janjiin sih, tapi aku pernah bilang. But turn out, this April, I only posted one podcast yang judulnya tentang menghadapi penolakan. Gak ada excuse, tapi aku bakal jelasin di sini kenapa dan apa yang terjadi di sebulan terakhir ini. April ini menurutku tuh cukup riuh, cukup banyak banget berita yang bikin aku tercengang. Mungkin kalian juga melihat berita-berita yang mencengangkan itu ya. Kalau misalnya buka Instagram, TikTok, buka X tentang perselingkuhan, tentang sexual assault, bahkan yang sekarang lagi rame tentang Taman Safari Indonesia. Itu salah satu alasan aku akhirnya ngerasa pengen off dulu dari social media untuk sementara. Aku nggak punya script di sini, aku juga nggak punya outline konten, tapi secara garis besar adalah tentang aku yang entah kenapa ketagihan untuk tidak bersosial media. Mungkin kamu yang baru pertama kali nonton video aku, belum kenal sama aku kenalin diri sedikit ya. Nama aku Debbie, teman-teman, salam kenal, welcome to Oddly Debbie Podcast. Dari kecilnya tuh ya remaja lah, dari SMP, aku tuh nggak bisa lepas dari sosmed. Bukan karena kecanduan, ya bisa jadi karena kecanduan, tapi salah satu halnya adalah aku banyak menghasilkan uang dan build my career itu dari sosmed. Jadi dari dulu aku udah jadi entrepreneur, tapi bidangnya sosmed gitu. Aku suka buat media, aku suka buat Instagram, TikTok, YouTube yang berbau entertainment, postingan-postingan yang pada akhirnya dapat followers banyak, subscriber banyak, terus bisa dimonetisasi dari situ. Jadi aku hampir gak pernah lepas dari sosmed sejak SMP. Sejak itu orang-orang tuh ngelihat aku sebagai orang yang bisa nge-build social media. Jadi sekarang pun karirku ya sebagai social media consultant. Jadi ketika aku nih yang konsultan sosmed dan kehidupan sejak remaja itu gak jauh dari sosmed, berkata kalau aku ketagihan tidak bersosial media itu terasa seperti ironi ya gak sih? Kayak, kok bisa? Gimana maksudnya? Bukannya aku pengen 100% mendelete account aku, beneran gak ngonten sama sekali, enggak. Tapi ketergantungannya yang aku pengen hilangin gitu. Konteks ketergantungan ini seperti apa sih? Ketergantungan ini simpelnya kayak gini. Ada nggak di antara kalian yang kalau pengen BAB tuh ya, BAB ke toilet, itu nggak megang handphone? Ada nggak? Please, di kolom komentar kalian coba jujur. Apakah kalian bisa nggak membawa handphone ketika kalian buang air besar? Kalau misalnya kalian biasanya nggak melakukan itu, that's great. Aku menyadari, entah aku atau suami aku, at least itulah yang bisa aku observe ya, karena kita tinggal berdua. Nggak bisa lepas dari handphone. Pasti aku atau suamiku tuh bawa handphone ke kamar mandi. Kalau enggak, entah kenapa ada perasaan gelisah. Entah kenapa ada yang kurang gitu. Nah, fenomena-fenomena seperti ini guys yang membuat aku concern gitu. Kenapa aku merasa gelisah ya? Kenapa ketika aku cuci piring harus ada handphone di sebelah aku? Kenapa kalau aku ke tempat sana sini, mau aku nonton TV, handphone aku tuh harus ada di sebelah aku? Nah, sebagai social media consultant, aku selalu berusaha membela
eksistensi social media itu sendiri. Karena tanpa social media, nggak mungkin dong kita sekarang cepat menyerap informasi. Nggak mungkin dong informasi A dan B itu bisa secepat itu datang ke kita. Kita nggak perlu dengerin opening yang terlalu lama kayak berita-berita di TV. Nggak perlu juga nungguin iklan, bisa 3-5 iklan kayak dulu ya, sebelum sosial media tuh lagi boom banget. Ada Friendster, Facebook. Kita nonton TV, nonton kartun, nunggu iklan. Nggak kayak gitu sekarang. Informasi cepet banget, kita jadi lebih tahu, banyak quote-quote inspirasi yang memotivasi kita. Tapi ternyata pembelaan yang aku lakukan ke social media itu ujungnya ke satu jawaban, yaitu sebenarnya kita nggak perlu setahu itu. Dan kalaupun kita pengen tahu akan sesuatu, ada banyak alternatif platform lain yang bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif dibanding sosial media. Oke, aku tahu tentang penyakit ini dari sekedar scroll reels, terus dalam waktu 15 detik, 1 menit, aku tahu definisi suatu penyakit gitu. Padahal aku nggak nyari tahu itu sebelumnya. Tapi apakah dengan tahu itu di waktu tersebut, itu hal yang baik buat aku? Belum tentu. Mungkin aku belum butuh tahu tentang itu. Mungkin ketika tahu informasi tersebut, bukannya aku jadi seseorang yang knowledgeable, tapi aku malah jadi orang yang overthinker gitu. Oh, jadi penyakit itu mungkin ya muncul di aku. Aku jadi lebih was-was gitu intinya. Jadi, yes, informasi-informasi berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, masa depan, AI, dan lain sebagainya, itu menurut aku bagus banget dan kita bisa dapetin di sosial media dengan cepat. Tapi terus nih ya, tapi apakah harus saat itu juga? Jadi menurut aku sejak masuknya TikTok nih ya, feature-nya TikTok ini tuh bikin kita tuh ketagihan nge-scroll tanpa henti kan. Terus Instagram dan YouTube ngikutin feature ala TikTok ini. Video yang pendek gitu, bentuknya portrait terus bikin kita scrolling. Mereka beradaptasi atau mengadaptasikan platform mereka mirip-mirip TikTok. Mereka membuat itu karena ada behavior shift, ada pergeseran perilaku. Orang-orang sekarang time span-nya rendah nih. Mereka lebih seneng jempolnya kayak gini. Dan itu memperparah kondisi kita. Jadi mau dimanapun platform kita, even LinkedIn sekarang guys, LinkedIn social media network, sekarang ada semacam Reels atau FYP video short gitu. Karena sekarang time span kita rendah dan habit jempol kita udah seperti itu. Nah, menurut aku video pendek ini cukup mendisrupsi otak kita, pikiran kita, karena dalam satu waktu kurang dari maybe 1 menit bahkan 15 detik kita bisa menyerap begitu banyak informasi dan informasinya random gitu. Ketika scroll tiba-tiba muncul ada orang ngedance helikopter, terus waktu scroll lagi tiba-tiba berita perselingkuhan, scroll lagi motivational quotes, dan itu merusak otak. Banyak loh informasi, banyak loh pengetahuan yang kita dapat dari sosmed. Tapi dibandingkan dengan efek negatifnya dan berita-berita negatif yang dikasih sosmed, seberapa banyak sih ilmu yang kita dapat? 30%, 20%. Dan ketika dapat 30-20% itu, apakah kita benar-benar paham ilmu tersebut? Apakah kita benar-benar menyerapi ilmu itu atau itu sekedar lewat? Jadi itu sih dampak negatif dari fitur yang kelihatannya sederhana, cuman swipe-swipe. Tapi selain time spend, kedua dampak negatifnya sebenarnya kita nggak begitu tahu. Terasanya kita tahu karena kita udah nonton 15 detik, 1 menit. Tapi sebenarnya kita nggak setahu itu. Kita nggak se-knowledgeable itu loh. Kita cuma tahu sepintas akan suatu informasi dan pengetahuan gitu. Nggak kayak dulu aku yang masih belajar-belajarnya mungkin pas SD, SMP. Ketika belajar geografi, aku sebaca itu RPUL. Aku baca itu bener-bener per kalimat, time span-nya masih panjang, masih bisa menghafal dari satu negara ke negara lainnya. Tapi sekarang apa? Mungkin kalian pernah lihat ya di Reels, di TikTok, anak-anak Indonesia SD SMP ditanya ibu kota negara aja nggak tahu. Pertambahan, pengurangan, hal-hal yang sepele, padahal sekolahnya itu bukan sekolah yang jelek-jelek amat, enggak. Itu satu. Dan yang terakhir, aku tuh jadi penasaran hal-hal yang sebenarnya nggak harus aku pikirin. Oke,
kita semua setuju, setiap orang tuh punya masalah masing-masing, oke? Nggak ada kehidupan yang sempurna. Orang-orang punya keberuntungan rezekinya masing-masing. Ada juga sedih-sedihnya yang mungkin nggak diupload di sosial media. Tapi karena sekarang begitu mudahnya kita mendapatkan informasi dari orang, sekarang kayak garis privasi itu udah kayak abu-abu deh. Hampir gak ada privasi lah orang. Apalagi seleb-seleb, artis-artis sekarang entah kenapa mereka sangat suka ngegemborin kehidupan personal mereka. Yang sebenarnya setelah aku pikir-pikir, dulu waktu aku belum se-obses itu di sosmed, yang aku kepoin paling artis favorit aku aja gitu. Artis yang aku beneran idolakan, ya say Westlife yang aku bilang tuh dulu pas kecil. Waktu itu yang aku kepoin itu aja. Tapi entah kenapa sekarang, karena banyak informasi yang aku nggak secara intentional mencari itu datang ke aku jadi kepo. Aku jadi kepo kehidupan Dilan. Tau gak sih Dilan yang dia udah cerai gak ya? Iya, yang dihianati Safno. Aku kepo dengan kehidupan dia, padahal aku gak pernah tahu sama sekali dia itu siapa gitu. Mungkin aku bukan marketnya, tapi aku pertama kali tahu Dilan ini setelah berita perselingkuhan suaminya tuh boom gitu. Kayak ngapain aku kepo? Dia bukan siapa-siapa, aku nggak mengidolakan dia. Yang ada malah aku kayak malah ngata-ngatain suaminya yang aku juga nggak kenal gitu. Hal baiknya apa? Hal baiknya cuma satu. Oh, ternyata hubungan orang tuh pasti ada masalahnya. Tapi itu aja gitu. Dan dari dulu aku juga tahu moral kehidupan itu, kalau hidup orang nggak ada yang sempurna, pasti ada lika-likunya, dan sisanya itu cuma noise gitu, itu cuma keributan di kepala yang gak harus aku pikirin. Itu rumah tangga orang, itu masalah orang. Yes, dia ada tantangannya, biarkan dia menghadapi, ada Tuhan yang menolong, kenapa kita harus pikirin? Gak cuma si Dilan ini ya, kehidupan orang-orang lain juga, bahkan ada yang namanya aku gak tahu, tapi karena muncul di FYP aku jadi kepoin, nambah lagi informasi yang gak penting, nambah lagi informasi yang harusnya gak harus aku pikirin, tapi aku malah kebawa gitu ke konten itu. Aku jadi rindu masa-masa ketika ya aku buka sosial media, either itu untuk ya berkomunikasi sama teman-teman aku, tetap connect sama teman-teman aku, nge-like, komen, posting teman aku aja. Dan kalaupun selain teman aku, yaitu artis-artis idola aku. Gak ada tuh aku kepoin orang-orang lain selain itu, gak ada. Tapi sekarang tidak ada batasan guys, semuanya jadi kepoin karena lewat. Kayak suami aku nge-scrolling, oh ada masalah nih di Amerika Serikat sana. Ya ampun, masalah di Indonesia aja tuh banyak banget, tapi kita bisa sampai kepikiran masalah-masalah Trump and friends itu karena kita scrollingnya terlalu dalam. Dan you know about algoritma kan, ketika kita stay di satu video, 2 video, itu lanjut merekomendasikan video-video serupa. Jadi seolah kita nge-stalk beneran cari informasinya, padahal enggak, berusaha nggak cari informasinya, tapi informasinya datang sendiri. Jadi kayak wah kacau sih social media ini. Jadi ya itu dampak negatifnya, dan mungkin kamu juga merasakan hal yang sama. Setiap orang tuh punya cara berbeda sih, tapi satu kuncinya, jangan social media yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol social media. Dari hal simple pertama, yaitu frekuensi aku membuka social media. Sekarang udah aku cut 1/3, 1/4 waktuku untuk sosmed. Jadi tadinya itu udah hampir 80% gitu kan, 80%, 90% social media. Mau BAB tetap bawa handphone, sebelum tidur buka handphone. Sekarang aku berusaha untuk mengurangi frekuensi aku bersosial media. Sebulan terakhir aku tuh berhasil ya, kayak sekitar 2-3 jam aja. Itu pun mostly 2 jam buka handphone, sisanya aku udah ada alternatif activity, yaitu oke, aku ambil dulu ya, sebentar. Lihat guys, Cat City. Ini tuh salah satu aktivitas yang menggantikan aku nge-scrolling berita gosip dan juga perselingkuhan, berita tentang pengkhianatan, tentang pemerintah Indonesia yang bikin geleng-geleng kepala. Ini penggantinya Cat City, kota kucing gitu. Jadi aku mewarnai
Dan ternyata bermanfaat sekali. Aku bisa, pikiranku tuh tiba-tiba stop aja gitu. Ketika mewarnai, aku cuman fokus gimana aku bisa mewarnai. Terus setiap aku mencoretkan spidol itu terasanya nyaman. Terasanya nggak ada pikiran, lebih mindful, lebih bisa bernafas. Kalian coba deh. Padahal sesimpel mewarnai. Dan itu bikin aku reminiscing tuh kayak dulu, oh ternyata sesimpel mewarnai, menggambar, buat plastisin, itu jadi hal yang menyenangkan kan dulu waktu kecil. Dan ketika kita dewasa, ternyata tetap menyenangkan juga, cuman kita lupa menyediakan waktu untuk hal-hal yang kelihatannya kecil ini. Nah, aktivitas lainnya, ya tadi, brownies. Baking, belajar masak, suamiku happy, aku happy. Jadi aku murni membuka handphone ya untuk komunikasi sama orang tua, kolega kerja, sama suamiku. Ya udah, ke fungsi dasarnya. WhatsApp, teleponan, video call. Aku merasa aku coba deh nggak ngeposting konten dulu, karena ketika aku buat konten mungkin aku jadi kebawa pengen cari referensi kan. Dan ternyata kalaupun pengen buat konten YouTube, kita pengen tahu hal terupdate yang nggak harus ngecek semua sosmed. Justru aku bisa simple, baca thread sebentar, yang notabene social media yang lebih kalem gitu kan. Terus buka YouTube, dan ketika buka YouTube itu feelingnya beda, karena YouTube itu mostly kita buka YouTube tuh kita udah ada intensi pengen buka apa, misalnya buka playlist mencuci piring atau playlist ketika showering, buka video klip, buka Coachella video, hal-hal yang kita tuh cukup intentional lah ketika membuka platform tersebut. Sama kayak Spotify, yang kita buka tuh memang kita pengen cari. Berbeda dengan ketika kita buka Instagram atau TikTok, ya muncul hal yang random gitu, kayak udah dikasih aja dari algoritmanya. Jadi intinya mengurangi frekuensi sehingga ada banyak aktivitas yang lebih produktif dan lebih menyenangkan hati bisa kita lakukan selain scrolling social media. Terus yang kedua, menurutku jangan takut untuk tidak tahu sih. Gimana ya ngomongnya? Kadang kita merasa kita butuh banget sosmed nih, karena kalau kita nggak buka sosmed, kita jadi ketinggalan informasi, kita jadi nggak tahu. Tapi ternyata justru yang kita dapat, informasi-informasi yang kita dapat itu yang kita nggak harus tahu gitu. Gini deh, aku bisa akhirnya buat konten ini sebagai social media consultant yang ketagihan untuk tidak bersosmed. Karena menurutku kita tuh udah punya privilege kemajuan teknologi yang luar biasa sekarang. AI, ChatGPT, we have Google, punya laptop dengan berbagai feature yang produktif. Ketika ngomongin off social media, itu bukan off digital secara keseluruhan. Bukannya kita jadi buta akan kemajuan teknologi, itu nggak, sama sekali nggak guys. Sosmed itu adalah satu dari sekian banyak teknologi yang bisa kita pelajari. Dan justru menurut aku lebih banyak informasi yang lebih komprehensif yang bisa kita pelajari itu di luar sosmed. Ya kayak RPOL itu deh. Kalian tahu gak sih, buku-buku pengetahuan tuh sekarang udah tersedia banyak di online. Buku non-fiction, fiction. Dan kalau kamu ingin mempelajari sesuatu, you have YouTube, Coursera, Udemy. Banyak sumber-sumber pengetahuan yang bisa kamu dapetin di sini. Kalau kamu nggak mau ketinggalan berita terupdate, bukalah situs berita secara langsung. Entah detik.com atau Kompas. Banyak banget. Dan sekarang kita udah jarang banget gak sih buka situs itu, karena kita udah ada sosmed. Padahal kalau misalnya kita langsung buka di situsnya, tuh pastinya beritanya lebih lengkap, lebih runtut, dan komprehensif. Dengan membaca sumbernya langsung, kita tuh lebih gak terbawa gitu. Kita gak terbawa hoax, kita lebih bersih lah otaknya dari noise-noise yang ya kamu tau lah, berita-berita di Instagram, TikTok tuh kadang terlalu clickbait. Informasi yang dikeluarkan itu tujuannya menggiring opini orang, jadi agak dibalut-balut aneh-aneh, pokoknya gitulah gitu ya. Jadi jangan takut untuk ketinggalan atau jadi nggak tahu, jangan, karena social media tuh bukan satu-satunya sumber pengetahuan guys. Dan yang terakhir, gak bersosial media itu bikin aku lebih merasa hidup di kehidupan yang asli, in the reality. Aku lebih bisa memperhatikan suamiku, aku connect lagi sama teman-teman aku. Entah kenapa lebih sering nge-call mama papa aku, mertuaku. Ingat aja gitu, kayak aku harus tetap keep in touch dengan orang-orang yang aku sayangi. Kalau kamu penasaran apakah cara ini works atau enggak, kamu coba deh. Nggak harus seminggu, 2 minggu, coba sehari 2 hari aja deh. Efeknya gimana ke kamu. Jadi ya itu yang aku ingin share setelah hampir sebulan gak ngeposting di Oatly DB. Semoga kamu
mendapatkan sesuatu di sini. Kalau kamu punya saran untuk topik-topik selanjutnya, boleh langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalain tombol notifikasi, dan tunggu konten selanjutnya minggu depan. Aku akan mulai posting lagi every week, karena aku sudah menemukan paceku dan tahu gimana caranya terus update tanpa harus terbawa dan terkontrol oleh social media. I'm so proud of myself. Thank you guys for watching Oatly DB. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Thank you guys. Bye-bye.